Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di channel Taxation Literature atau Tekstur yang menyediakan informasi perpajakan yang semakin mantul alias mantap betul. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe video kami agar video kami bisa lebih menjangkau lebih banyak para sobat dan besti yang ada di channel kami di YouTube ini. Pada episode kali ini saya akan membawakan video mengenai aturan pembuatan faktur pajak pengganti dan pembatalan faktur pajak. Aturannya bisa kita lihat di PR 3/PJ tahun 2022 yang mulai berlaku 1 April 2022. Sebagai manusia tentu kita sering melakukan kesalahan. Nah, salah satunya yaitu kesalahan dalam membuat faktur pajak. Kesalahan itu bisa berasal dari diri kita, misalkan salah mencantumkan nomor serinya, kemudian salah mencantumkan DPP-nya, atau mungkin juga bisa salah dalam mencantumkan jumlah PPN yang terutang. Kemudian faktor dari luar diri kita, yang contoh gampangnya yaitu lawan transaksi kita yang secara pihak tiba-tiba membatalkan transaksi, sedangkan faktur pajaknya sudah terlanjur kita buat. Nah, apabila kita menghadapi kondisi ini, maka kita harus tahu cara membuat faktur pajak pengganti dan membatalkan faktur pajak yang sudah terlanjur kita buat. Untuk faktur pajak pengganti, aturannya atas permintaan PKP, pembeli BKP dan atau penerima JKP, atau atas kemauan sendiri, PKP yang membuat faktur pajak membetulkan faktur pajak yang salah dalam pengisian atau penulisan dengan membuat faktur pajak pengganti di aplikasi e-faktur. Pembuatan faktur pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang SPT masa PPN, masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang diganti, masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pembuatan faktur pajak pengganti dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam PR 3 PJ 2022. Untuk faktur pajak pengganti diisi berdasarkan keterangan sebenarnya atau sesungguhnya. Nomor seri faktur pajak atau disingkat NSFP tetap menggunakan nomor seri faktur pajak yang sama dengan nomor seri faktur pajak yang diganti. Tanggal faktur pajak pengganti diisi dengan tanggal pada saat faktur pajak pengganti tersebut dibuat. Apabila PKP yang menyerahkan PKP dan atau JKP telah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa PPN sebagai faktur pajak keluaran, maka PKP tersebut harus melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal PKP yang membeli BKP dan atau menerima JKP telah melaporkan faktur pajak yang diganti dalam SPT masa PPN sebagai faktur pajak masukannya, maka PKP tersebut harus melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Faktur pajak pengganti dilaporkan dalam SPT masa PPN pada masa pajak yang sama dengan masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang diganti dengan mencantumkan nilai dan atau keterangan sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian faktur pajak. Pelaporan faktur pajak pengganti dalam SPT masa PPN harus mencantumkan kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan dalam formulir SPT masa PPN. Berikutnya, ketentuan dalam pembatalan faktur pajak. PKP harus membatalkan faktur pajak dengan aplikasi e-faktur untuk faktur pajak yang telah dibuat atas penyerahan. Yang pertama, BKP dan atau JKP yang transaksinya dibatalkan, atau barang dan atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak. Pembatalan faktur pajak dapat dilakukan sepanjang SPT masa PPN untuk masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Untuk BKP dan atau JKP yang transaksinya dibatalkan harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan telah terjadi pembatalan transaksi yang dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi tersebut. Faktur pajak yang dibatalkan tetap harus diadministrasikan oleh PKP yang membuat faktur pajak.
Apabila PKP yang membuat faktur pajak belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT masa PPN sebagai faktur pajak keluaran, maka faktur pajak tersebut harus dilaporkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN, dan PPNBM. Apabila PKP yang menyerahkan BKP atau barang dan atau menyerahkan JKP atau jasa telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT masa PPN sebagai faktur pajak keluaran, maka PKP tersebut harus membetulkan SPT masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan cara mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN, dan PPNBM. Dalam hal PKP pembeli atau penerima telah melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dalam SPT masa PPN sebagai faktur pajak masukan, maka PKP tersebut harus membetulkan SPT masa PPN, masa pajak yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan cara melaporkan faktur pajak tersebut dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN, dan PPNBM. Demikianlah penjelasan singkat mengenai video saya tentang cara atau ketentuan aturan untuk membuat faktur pajak pengganti atau membatalkan faktur pajak. Apabila ada pertanyaan, komentar, mungkin saran dan kritik, silakan Sobat Besti tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan meresponnya. Dan mohon maaf apabila respon kami tidak bisa dalam waktu yang cepat. Demikianlah penjelasan video saya pada kali ini. Sampai berjumpa di penjelasan video saya yang berikutnya.